Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Nugroho, nomor induk mahasiswa 193.250, akan mencoba mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Plumbing pada Perkantoran. Sistem plumbing air bersih pada perkantoran. Langsung saja saya utarakan makalah saya. Satu, yaitu bab 1, sistem perpipaan atau plumbing pada gedung perkantoran. Pendahuluan pada pendahuluan, di sini saya ada latar belakang berisi suatu perencanaan distribusi air bersih pada sebuah gedung perkantoran berguna untuk melayani kebutuhan air bersih ke seluruh bagian yang memerlukan dengan debit dan tekanan yang cukup. Perancangan instalasi penyediaan air bersih dilakukan setelah perencanaan pembangunan dari gedung yang bersangkutan telah ada. Dalam instalasi air bersih diperlukan sumber air dengan kualitas yang sesuai dengan air bersih dan memiliki tekanan yang cukup pada setiap keluaran atau fixture unit, yaitu plus minus 1 bar atau 1 kg per meter persegi, dan mampu untuk mencukupi air bersih pada saat waktu pemakaian jam puncak dengan menentukan kapasitas tangki penampung air. Dalam sistem ini diperlukan perencanaan dengan teknis yang benar, aman untuk keselamatan, aman untuk jaringan pipa, dan kebutuhan air terpenuhi serta ekonomis. B, yaitu rumusan masalah. Dalam instalasi air bersih ini diperlukan sumber air dengan kualitas yang sesuai dengan air bersih dan memiliki tekanan yang cukup pada setiap keluaran atau fixture unit, yaitu plus minus 1 bar atau 1 kg per meter kubik. Dalam sistem ini diperlukan perencanaan dengan teknik yang benar, aman untuk keselamatan, keamanan pipa, ekonomis, dan higienis ditinjau dari kesehatan. Perencanaan sistem plumbing yang baik akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan alat plumbing terhadap penghuni di gedung tersebut. Dalam hal ini maka ada beberapa permasalahan yang dikaji, yaitu 1. Sistem plumbing yang digunakan. 2. Bagaimana menentukan kebutuhan total penggunaan air dalam gedung. 3. Menghitung dimensi tangki penampung air. Dan 4. Menentukan diameter pipa yang sesuai dengan debit aliran air. Menentukan daya pompa yang digunakan. Tujuan dari pembuatan makalah ini sebagai berikut. 1. Sebagai latihan bagi mahasiswa dalam penyusun karya tulis dan bagian dari persiapan penyusunan skripsi. 2. Melakukan perancangan plumbing instalasi air bersih dan air buangan serta sistem distribusi air yang digunakan sesuai dengan perhitungan kebutuhan air bersih dan air buangan pada bangunan. 3. Melakukan analisa perhitungan pompa transfer yang digunakan untuk mengalir air dari groundwater tank menuju roof tank dan booster pump yang akan digunakan untuk pendistribusian air bersih dari roof tank menuju peralatan saniter sehingga tekanan distribusi air bersih tercukupi. Bab 2, pembahasan sistem plumbing. Sistem penyediaan air bersih yang diperlukan untuk mengelola air bersih menuju tempat yang memerlukan. Dalam perencanaan sistem air bersih harus diperhatikan mengenai sistem yang akan digunakan. Pada waktu ini sistem penyediaan air bersih yang banyak digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sistem sambungan langsung, 2. Sistem tangki atap, sistem tangki tekan, dan sistem tanpa tangki atau booster system. Jenis sistem plumbing penyediaan air bersih diperlukan untuk melayani air bersih menuju tempat yang memerlukan. Penentu laju aliran dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Penentukan laju aliran berdasarkan pemakai apabila jumlah penghuni diketahui atau ditetapkan untuk suatu gedung, maka angka tersebut dipakai untuk menghitung pemakaian air rata-rata sehari berdasarkan regulasi dan standar mengenai kebutuhan air per orang per hari
untuk sifat penghuni gedung tersebut. Bila jumlah penghuni tidak diketahui, biasanya ditraktir berdasarkan luas lantai dan menetapkan padatan hunian per lantai. Luas lantai gedung yang dimaksudkan merupakan luas lantai efektif yang berkisar antara 55 sampai 80% dari luas seluruhnya. 2. Berdasarkan unit beban alat clamping. Pada metode ini, untuk setiap alat clamping ditetapkan suatu unit beban fixture unit. Untuk setiap bagian pipa, jumlah unit beban semua alat clamping yang dilainya, dan kemudian dicari besarnya laju aliran air. B. Menentukan total penggunaan air bersih. Penentuan kebutuhan air bersih. Dalam perancangan ini digunakan pemakaian air rata-rata sehari per orang sebesar 50 liter per hari per orang dengan jangka waktu pemakaian rata-rata dalam sehari yaitu 8 jam. Dalam SNI 037065/2005. Adapun langkah-langkah perhitungan penggunaan air bersih dalam gedung pada bulan menurut Nur Bambang dan Memora 2005 adalah sebagai berikut. Pemakaian air dalam satu hari. QD adalah jumlah penghuni kali pemakaian air per orang per hari. Jadi kalau dalam suatu kantor per hari digunakan oleh 100 karyawan, maka QD adalah 100 kali 50 liter. Jadi sekitar 55.000 liter. Akan tetapi perhitungan ini haruslah dicadangkan 20% dari kapasitas. Sutarno 2005. Jadi kebutuhan total adalah 5.000 liter plus 20% kali 5.000. Jadi 5.100 atau 5,1 meter kubik. Untuk jumlah air yang dibutuhkan dalam perkantoran tinggal mengalihkan sesuai jumlah keseharian pemakaian kantor tersebut atau okupansi kantor. 2. Kebutuhan rata-rata jam kerja. Kebutuhan rata-rata air jam kerja dihitung sebagai berikut. QH sama dengan QD per T, di mana QH pemakaian air rata-rata selama jam operasi, T jangka waktu pemakaian dalam satu hari atau 8 jam, sehingga QH 5.100 liter per hari dibagi 8 jam bagi hari sama dengan 637,5 liter per jam. 3. Pemakaian air pada jam puncak. Pemakaian air pada jam puncak dihitung QH maksimal sama dengan C1 QH, di mana QH maksimal sama dengan pemakaian air pada jam puncak dalam liter per jam berdasarkan CT 1,75, QH sama dengan 637,5 liter per jam. Maka QH maksimal 1,75 kali 637,5 liter per jam sama dengan 1.115,63 liter per jam. Menghitung dimensi tangki penampungan air. Dimensi penampungan air di bawah ini akan saya persingkat karena ini merupakan perhitungan dengan air yang ditampung pada bak air bawah diperlukan ukuran sesuai dengan kapasitas penampungan sehingga penggunaan air pada jam puncak dapat tercukupi. Penentuan ukuran bak air bawah groundwater tank ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Dengan air yang ditampung pada bak air bawah diperlukan ukuran yang sesuai pada kapasitas penampungan sehingga penggunaan air pada jam puncak dapat tercukupi. Hitung-hitungannya kita dapat tampilkan di sini. Jadi kalau kita perlukan bisa kita presentasikan, langsung saya persingkat. Dimensi tangki air atas. Dimensi tangki air atas yaitu roof tank terlebih dahulu harus ditentukan kapasitas volume air yang harus ditampung dalam bak tersebut. Penentuan kapasitas volume air atas menggunakan persamaan dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut. Ini ada QP dan Qmax, dan selanjutnya nanti kita persingkat ada perancangan ini untuk nilai QPU diasumsikan sebagai Qmax sehingga QPU adalah Q kurangi Qmax. Di sini ditemukan ada angka-angka 0,248 meter kubik per menit. Langsung saya persingkat. Menentukan diameter pipa. Dalam
menentukan diameter pipa dapat dihitung diameter pipa dengan menggunakan tabel 2,5, yaitu dengan cara melihat diameter pipa yang menyalur ke alat plambing dengan nilai diameter pipa in, lalu diambil nilai yang terdapat dalam kolom number of 1/2 in pip with same capacity pada tabel 2,5. Maka nilai pipa akan dapat diketahui sebagai berikut. Toilet lantai dasar, toilet khusus pria, kloset, yaitu kloset berdiameter 1,4 in, ada nilai 10,9, kloset pipa diameter 1/4 in, ada 10,9, kloset 3 pipa diameter 6,2, wastafel dengan diameter sekian, ada wastafel 2 ada diameter sekian, total 33,8 mm. Untuk menentukan diameter distribusi air pada masing-masing toilet, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai number of 1/2 in pipe with same capacity yang sudah diketahui, lalu ditarik ke atas pada kolom size of pipe in pada tabel 2,5, maka akan dapat diketahui diameter in untuk pipa distribusi. Tabel 4.2 menentukan diameter pipa distribusi air bersih lantai dasar toilet 1 khusus pria. Yaitu akan didapat tabel seperti ini ya. Kloset nilainya diameter pipa yang dibelah akhirnya 2, dan untuk wastafel nilainya 1 diameter pipa ya. Oke, menentukan daya pompa yang digunakan. Untuk mencukupi tekanan yang diperlukan digunakan asumsi tekanan yang harus tercapai dengan minimal tekanan yang dipersyaratkan sebesar 0,7 kg per cm persegi, sehingga dapat ditentukan penggunaan booster pump untuk distribusi air bersih pada lantai, di mana bila menggunakan gaya gravitasi tekan yang dihasilkan kurang dari 0,7 kg per cm persegi, berikut merupakan perhitungan tekanan yang harus dicapai oleh booster pump. PBP yaitu P tekanan booster pump, Pre plus PRE plus P min kali 1,5, di mana PBB tekanan pada kilogram per sentimeter persegi, Pre tekanan PRE tekanan distribusi air pada ketinggian gedung, P min tekanan minimal yang dipersyaratkan yaitu 0,7 kg per sentimeter persegi. Jadi tinggal masukkan angka-angka ya. Setelah itu kita lanjut ke penutup. Dalam penulisan makalah ini penulis mengambil data secara global, jadi di dalam penentuan data-data target yang dicapai harus memasukkan nilai-nilai yang diinginkan. Misalkan nilai kebutuhan air dalam kapasitas gedung, jumlah okupansi penghuni, jumlah luasan tertutup lantai yang digunakan sebagai pedoman tekanan air. Tentu data-data yang ditampilkan masih sangat terbatas, maka makalah ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah teknik perpipaan. Daftar pustaka saya mengambil dari Nur Iskandar, perancangan sistem saluran air teknik mesin UMY, Suharyanto, perancangan sistem plumbing, jurnal teknik mesin Mercu Buana, perencanaan sistem plumbing SNI 037065-2005. Sekian presentasi makalah saya. Tentunya makalah ini masih banyak jauh dari kesempurnaan. Saran dan masukan dari Bapak dosen akan saya terima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.